Selamat datang di video tutorial kita yang kedua pada seri Introduksi Vex. Dan pada video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Vex untuk membangun sebuah objek. Kalau pada tutorial yang pertama kita hanya memanipulasi atribut pada sebuah objek, kalau sekarang kita akan membuat sebuah objek yaitu helix dari tidak ada, dan kita akan belajar bagaimana cara menyusun titik-titiknya, bagaimana membuat sebuah primitif dari titik tersebut, dan bagaimana memanipulasi atribut dari primitif tersebut. Oke, jadi pada tutorial kedua ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Vex ya, tentang vector expression. Tapi sebelumnya ada satu yang lupa saya jelaskan di awal ya. Jadi pada saat kita memulai tutorial yang pertama kita memodifikasi user interface dari Houdini-nya. Tapi kita lupa save gitu, ya. Jadi nggak balik lagi dia ke situ. Sebenarnya kalau ini di contoh ini kebetulan saya sudah save ya. Tapi kalau misalnya kalian di belum pernah men-save-kan susunan dari tampilannya, itu bisa dilakukan misalnya nih ya contohnya ya. Saya eh, tutuplah di sini ya. Jadi saya punya ini, kemudian saya split left and right. Ini saya tutup aja yang ini. Ya, jadi ini networknya. Di sini saya bikin untuk parameter. Kemudian yang di bawah saya split top and bottom. Di sini saya biasanya suka pakai geometri spreadsheet karena kita bakal banyak berurusan dengan variabel ya. Nah, ketika kita sudah buat seperti ini, kita harus save dulu ya. Jadi save current desktop as, ya tulis namanya di sini. Nanti ketika kita save dia akan muncul di sini. Ya, ini saya sudah pernah melakukannya. Namanya saya bikin JT preference, JT Jos Tarigan ya. Jadi saya tinggal klik aja dan dia udah balik seperti ini. Kebetulan saya sudah save ya. Jadi kalau mau ubah seperti itu lagi bisa. Oke, nah jadi kita akan melanjutkan pelajaran Vex kita yang berikutnya. Dan pada tutorial kali ini kita akan membuat simulasi helix ya, seperti ini ya. Helix, nah itu helix itu adalah kayak pair gitu ya. Dia adalah ya lingkaran yang berputar gitu ya, kurva yang berputar menyerupai lingkaran tapi ketinggiannya tetap bertambah gitu ya, helix seperti ini. Oke. Kita coba lihat helix itu dia parameternya seperti apa. Jadi dia punya height ya. Kita akan lihat parameter ini aja ya, karena kita nggak akan merubah menjadi poligonnya, nggak sampai itu, nggak ada tube-nya ya, tube kayak silindernya itu nggak ada. Dia cuma kurva aja ya. Jadi dia punya start radius, ini increase per turn-nya, jadi dia bisa bikin kayak membesar ya. Oh, sorry. Nih. Ya, kalau misalnya kita kalau misalnya kalian misalnya udah lost gitu ya, di mana objek kita nih? Kok nggak terpilih? Itu bisa tekan spasi G. Ya, space G gitu ya, spasi G. Dia langsung zoom in ke objeknya itu, ya. Nah, jadi increase per turn bisa ditambahin, terkurangi, start radiusnya segini, ya. Radius scale-nya segini. Kita bisa pakai radius rem juga, ya. Kemudian height-nya seberapa, ketinggiannya, dan berapa putaran dia, ya. Semakin banyak putarannya, maka semakin kecil juga jarak antara lingkarannya. Ya, jadi itu adalah target dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita akan coba sebisa mungkin meniru parameter yang ada di sini, ya. Jadi kita balik lagi keluar dan kita buat objek geo baru ya. Jadi tekan tab, geometri, ya pastikan translate-nya ini 0 ya. Ini kita matikan saja rendernya untuk sekarang supaya nggak terlalu ramai ya. Kita masuk ke dalam dan kita tambahkan atribut wrangle, AW, oke. Ya, dimana di sini nanti dia akan menampilkan editor untuk Vex expression-nya, sama seperti tutorial kita yang pertama. Untuk mempermudah, kalau misalnya lebih nyaman ngetik di sini nggak apa-apa ya. Tapi karena saya supaya lebih jelas terlihat di video tutorial ini,
saya akan tampilkan dengan external editor. Caranya tekan Alt E ya, di tutorial pertama juga sudah saya jelaskan ya. Alt E. Keunggulannya kita pakai editor eksternal ini juga kita bisa lihat errornya di sini ya. Errornya muncul di sini. Oke. Oke. Jadi kita akan mulai membuat bangun kita, membuat objek kita ya. Kalau misalnya pertama kita sudah mulai dengan poin pada sebuah sphere, kalau sekarang kita akan buat bangunnya itu dari nol gitu. Kita nggak akan, pada tutorial pertama kan kita mulai dari sebuah sphere ya, sphere bola. Sphere itu kan memiliki poin, kita manipulasi poinnya. Kalau sekarang nggak, kita memang benar-benar buat objeknya itu dari nol ya. Kita buat poinnya itu dari nol. Bagaimana cara menambahkan poin? Ya, kita ada fungsinya itu namanya add point. Ya, add point, masukannya itu ada, nah ini hati-hati ya, ada dua dia. Yang pertama ini, yang kedua ini. Yang ini kalau misalnya point numbernya udah ada, poin sebelumnya itu udah ada. Kita nggak pakai yang ini. Ya, kita pakainya yang kedua, di mana dia inputnya itu adalah geohandle-nya. Karena nggak ada input apa-apa, kita bikin nol aja nggak masalah. Dan yang kedua vektor positionnya ya, jadi parameternya pertama 0, kemudian vektor positionnya kita bikin set ya, pakai perintah set, dia akan mereturn sebuah vektor ya. Posisinya kita bikin 0 dulu lah ya, 0,0, 0,0, 0,0. Oke, buka kurung 2, tutup kurung 2 kali. Nah, ini juga yang menarik untuk diperhatikan ya, ketika kita pertama kali bikin atribut wrangle, dia akan run over points. Artinya dia akan jalankan fetch ini untuk setiap poin yang ada di scene kita ini. Jadi masalahnya di scene ini belum ada poin, ya belum ada titik. Jadi dia nggak akan berjalan ini. Ya, jadi kalaupun kita apply nggak akan terjadi apa-apa, karena emang nggak ada poinnya. Ya, jadi run over ini pilihannya ada beberapa, ada run over point, run over vertices, primitives, numbers. Nah, kalau misalnya kita belum ada apa-apa, mulai dari nol, belum ada bangun apa-apa, kita bisa pakai run over detail only once. Dia pasti dijalankan, tapi hanya dijalankan sekali, only once. Ya, dan ketika kita apply, nah ada titiknya kecil di sini. Ya, kalau saya hidupkan markernya di sini, display points, nah itu udah kelihatan. Oke, ini sekedar intermezzo aja. Kalau misalnya ini terlalu kecil ya, poinnya ini warna biru ini terlalu kecil, itu kita bisa perbesar markernya. Ini kan marker semua ini ya. Marker untuk poin, marker untuk poin normal, marker untuk urutan indeks poinnya gitu ya. Itu kita bisa berbesar di displaynya nih, open display option ya. Jadi kita tinggal klik sini ya. Kita bisa pergi ke guides ya. Di guides itu ada guide size di sini. Untuk yang point marker size ini kan by default dia 3 ya. Sebentar. Oke, maaf ada sedikit gangguan tadi ya. Saya harus pause ini, saya balik lagi, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Jadi point marker size-nya ini 3, bisa kita perbesar jadi 6 aja lah ya, supaya cukup besar ya. Kemudian fontnya ini juga guide fontnya kita ubah aja ke large ya. Tapi kalau ini karena saya pakai monitor 27 inch kayaknya masih ideal ya. Tapi kalau misalnya di 24 inch atau yang lebih kecil, default juga udah cukup kelihatan ya. Jadi ini udah saya bikin ini, oke. Nah sekarang dia poinnya lebih besar, dan kalau saya hidupkan angkanya juga lebih besar ya. Jadi ini saya punya satu poin dengan indeks 0. Oke. Nah sekarang dengan menggunakan fungsi yang sama, coba kita add point lagi. 0, tapi saya bikin mungkin Y-nya lah ya, saya bikin 0,1. Jadi dia semakin ke atas. Ya ini saya save aja dulu supaya lebih itu ya, lebih nyaman kita. Sorry. Di my project, tutorial, Houdini project ya. Ya, tutorial. Ini saya kemarin udah bikin versi 21, saya bikin versi 22 aja deh. Ini untuk uji coba kemarin ya. Sip.
Oke, jadi sekarang kita sudah punya dua buah poin ya. Satu dengan indeks 0, satu dengan indeks 1. Dan kalau kita tambahkan satu poin lagi di bawah ya, maka dia akan muncul poin yang kedua. Ya. Dan poin ini dan fungsi add point ini dia akan mengembalikan indeksnya ya. Jadi kalau misalnya saya bikin int p3 sama dengan add point ya. Jadi ketika saya print ya dengan menggunakan printf dan saya bikin persen untuk integer sebenarnya persen i ya. Persen i, p1 maka dia akan ngeprint indeks p1 itu yaitu 0. Oke, sorry, supaya gampang kita samakan aja lah ya. P0, P1, P2 gitu ya. Dan ketika ini di clear. Oke, sorry. Dan ketika saya print P2 misalnya ya. Oke, saya apply, nah akan print 2. Oke. Kenapa ada 2 kali ngeprint ya? Nggak tahu juga. Oke. Jadi kurang lebih seperti itulah fungsi add point ini, sangat sederhana sekali. Sekarang kita akan coba yang lebih menarik lagi, sekalian kita berkenalan dengan for loop ya, perulangan. Jadi pada Houdini itu kita mengenal konsep perulangan sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Kita menggunakan sintaks loop ya. Selain loop juga Houdini itu Vex itu mengenal while ya. While dan do while, setahu saya do while juga bisa sih, tapi jarang kayaknya. Cuman while dan for aja. Ya, kita akan pakai for di sini. Jadi saya bikin for itu biasanya ada 3 komponennya. Yang pertama inisialisasi, saya bikin 0 ya. Kemudian kondisinya lebih kecil dari misalnya length-nya 5 lah saya buat ya. Kemudian i++, sorry. Ya. Dan untuk setiap perulangan itu saya akan add point ya 0 set 0,0. Nah, untuk setiap titik i-nya saya tambah 0,1. Berarti ini 0,1 dikali i. Gitu ya. 0,0. Oke, saya tes. Ini saya hapus ya, yang poin P0, P1, P2 ya saya hapus. Dan jadilah vertex kita. Oke. Nah, tapi vertex ini belum membentuk sebuah bangun atau primitif gitu ya. Bagaimana cara membuat sebuah bangun dari poin tersebut? Kita harus menggunakan perintah add primitif ya. Jadi saya bisa buat int prim1 sama dengan add prim ya. Inputnya sama juga ya. Pertama yang dia minta itu adalah geohandle, yang kedua itu adalah type. Nah, type-nya ini yang menarik nih. Kalau misalnya kita bingung nih apa ya parameternya ya type ini, kita bisa arahkan kursor kita ke fungsi yang mau kita cari tahu dan tekan F1, F1. Ya, jadi nanti ini membutuhkan koneksi internet ya, sepertinya ya. Jadi enggak, ini lokal nih ternyata. Ya, ini udah diinstal. Jadi kalau kita lihat dari IP-nya itu 127.0.1 itu kan localhost ya berarti ya. Nah, jadi kalau kita lihat add prim ini fungsinya dia ada terima 2, geohandle sama type. Geohandle-nya 0 ya, by default ya, karena kita ambil dari input si wrangle-nya yang pertama, walaupun nggak ada, tapi tetap 0 aja. Nah, string-nya ini yang kita pengen tahu nih, string-nya ini apa aja? Kalau kita lihat di bawah, ternyata type-nya itu ada beberapa jenis ya. Polyline, tetrahedron, hex, sphere, circle, bla 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 bla. Gitu ya. Karena kita mau menggambar garis, kita pakai polyline aja. Kalau poly itu kayak triangle atau quadruple ya, sisi itu poly. Ya nanti bakal nutup dia garisnya. Garisnya itu membentuk satu bidang tertutup dan dia akan isi. Oke, tapi karena kita hanya mau garis aja, jadi kita pakai polyline gitu ya. Jadi kita bikin geohandle-nya 0 dan tipenya adalah polyline. Oke. Tapi belum ada garisnya. Kenapa? Karena ketika kita add prim, kita belum tambahkan poinnya di sini. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tambahkan poinnya ke primnya dengan cara menggunakan perintah add vertex. Jadi poin itu akan menjadi vertex pada sebuah prim.
ya, pada sebuah primitif. Ya, jadi add vertex itu dia parameternya ada 3 ya, geohandle-nya 0 by default. Prim6 itu adalah indeks dari primitif yang barusan kita buat di sini, prim1 ya. Dan point 6 itu adalah indeks titik yang barusan kita buat. Oke, jadi saya bikin geohandle-nya 1, prim6-nya adalah prim, supaya gampang prim 0 aja lah ya. Kita biasakan menggunakan indeks dari si pemrograman ya. Selalu dimulai, indeks pertama itu selalu 0 gitu ya. Kemudian point 6-nya. Nah, ini kita belum tangkap nih. Kita udah panggil add point. Dia akan mengembalikan indeks dari point yang kita buat, tapi kita belum tangkap dalam sebuah variabel. Ya, jadi kita bikinlah variabel di sini point 6 ya, kita bikin by default ya 0. Kemudian setiap kali kita add point, kita tangkaplah indeksnya itu ke dalam variabel point 6. Baru kita bikin di sini point 6. Oke, kalau kita save, nah sekarang kita sudah punya sebuah garis. Ya, jadi kalau kita lihat titik kita itu sudah membentuk sebuah garis. Oke, nah itu tentang add point, add prim, dan add vertex. Oke, nah sekarang saya pengen kita berurusan dengan parameter juga ya. Kita pengen buat parameter gitu. Jadi kalau kita lihat tadi di helixnya ya, kita balik lagi ke atas, kita lihat di spiral objeknya ini ya. Ini kan parameter ya. Gimana sih cara kita bikin parameter ini? Kalau kita punya vex, nah caranya gampang. Parameter itu sama dengan channel. Jadi kalau kita mau membuat sebuah parameter, kita tambahkanlah sebuah channel pada vex kita ya. Jadi kita bikin misalnya float height sama dengan chf ya untuk float ya, channel float. Kalau integer chi ya, chv juga, chv ada nggak ya? Oh, ch2, ch3, ch4 itu untuk vektor ya. Jadi kalau misalnya saya mau satu float aja ya, chf ya, dan nama parameternya apa? Ini nama variabelnya ya. Nama variabel itu nggak boleh ada spasi ya, dan dia nggak case sensitif. Jadi kita pakai underscore aja di sini ya. Jadi nama variabelnya saya bikin height aja juga ya. Saya tekan koma. Kemudian di 5-nya ini berarti ya. Ini kan batasnya kan 5 ya. Cuman kan saya nggak mau 5, saya pakai height-nya di sini ya. Height, oke, saya tekan height di sini. Nah, tapi parameternya belum muncul. Nanti kalau dia munculnya di bawah sini. Nah, gimana cara munculinnya? Tekan tanda ini, create spare parameter ini. Maka muncullah dia height-nya. Tapi kalau kita perhatikan ini height-nya ini paling kecil 0, paling besar 1 gitu. Jadi tingginya cuma 1 aja gitu. Bisa sih kita ketik manual gini misalnya 5, klik, nah dia muncul 5. Atau 10, nah dia langsung buat jadi 10. Tapi gimana kalau slidernya mau kita ubah? Nah ada cara lain kita mengubah parameternya itu adalah dengan menekan tombol setting sini, roda ya. Kemudian edit parameter interface. Nah, di sini kita bisa lihat parameter yang baru kita buat itu. Di sini ada height ya. Namanya height, labelnya height. Labelnya itu yang dilihat sini height ya. Kemudian kita lihat range-nya itu dari 0 sampai 1. Gemboknya masing-masing dibuka. Artinya apa? Kalau dibuka bisa lewat. Minimalnya 0, tapi karena dibuka gemboknya berarti lebih kecil dari 0 bisa. Minus bisa. Nah, sekarang kan logikanya nggak mungkin ya ada tinggi itu minus ya. Berapa tingginya? Minus 1 meter gitu. Nggak ada ya. Jadi kita nggak mau kurang dari 0. Kita tutup aja 0-nya. Nah, kalau maksimumnya bisa berapapun kan, nggak masalah. Jadi kita buka aja. Tapi supaya kita nge-scrollnya enak, kita bikinnya ini 20. Jadi slidernya nanti bakal bergerak dari 0 sampai 20. Tapi kalau kita mau lebih dari 20, kita bisa isi di text box-nya itu 100 misalnya bisa. Dia nggak ada masalah. Tapi kalau kita tutup yang seperti ini, kita isi misalnya min 2, dia nggak mau. Ya, karena udah kita tutup locks the lower range. Ya.
Jadi saya accept, dan sekarang slider saya bergerak dari 0 sampai 20. Ya, nggak bisa saya bikin bilangan minus, nggak mau dia marah, dan tapi bisa saya lebih bikin 100 misalnya. Nah, itu nggak masalah buat dia. Ya, tekan spasi G supaya zoom out. Nah, itu dia. Ya, bikin 20 aja lah kebanyakan. Spasi G lagi. Oh, sorry. Sini spasi G. Nah, dia zoom in. Oke, nah sudah bisa nih kita buat garis. Tapi kan kita nggak mau buat garis ya, kita mau buat helix. Nah, supaya kita lebih mengerti bagaimana cara membuat helix, kita sedikit masuk ke matematikanya sedikit. Ya, jadi kalau kita bayangkan helix itu dia seperti ini ya kurang lebih ya. Gini. Inilah ya gambaran kasarnya ya. Saya kurang begitu pandai menggambar sebenarnya. Jadi sebenarnya helix itu adalah kita gambar lingkaran berkali-kali ya. Jadi kan sebuah lingkaran kan. Dari sini sampai sini kan semuanya sebuah lingkaran penuh dia. Lingkaran ini. Oh, ya sampai sini lagi, sorry, sampai sini lagi. Ini kan sebuah lingkaran. Tapi ketika kita menggambar lingkarannya, y-nya akan terus naik. Y-nya akan terus naik gitu. Ya. Jadi helix itu adalah kita menggambar lingkaran berkali-kali, tapi setiap kali kita menggambar, ya, y-nya terus naik. Itulah helix. Ya. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah bagaimana cara kita menggambar lingkaran dengan menggunakan point dan line, ya. Jadi kalau misalnya ini adalah bidang 2 dimensi saya, ya. Ini misalnya X, ini biasanya Y ya kita buat ya di sini ya. Tapi kayaknya supaya lebih enak jangan Y. Kenapa? Karena yang Y itu kan naik ke atas kan. Kita nanti menggambarnya kan lingkarannya kan di bawah sini. Ini itu kan X ya, red itu kan red, ini warna merah kan. Kalau warna merah berarti sumbu X dia, X, Y, Z, RGB ya. Dan ini warna biru, blue, berarti dia sumbu Z. Ya, jadi kita gerakannya itu di sumbu X dan di sumbu Z lingkarannya itu. Nah, kita mau gambar lingkaran di sini. Aduh, mudah-mudahan bagus. Oke, lumayan lah. Nggak bagus-bagus sekali. Oke, nah sekarang gimana cara kita menggambar lingkarannya? Seperti yang saya bilang tadi, kita bikin titik di sini, kemudian kita tarik garis, gitu. Semakin dekat jarak titiknya, maka semakin smooth lah lingkarannya, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi kita cara menggambar lingkarannya itu saya bikin titik-titiknya ini, kemudian saya hubungin pakai sebuah garis, ya. Nah, tentu masalahnya adalah bagaimana menentukan X dan Z-nya, posisi X dan Z yang ada di sini. Misalnya di sinilah ya, nih, ini, ya. Nah, asumsi bahwa lingkarannya ini berpusat di titik 0,0, ya, dan radiusnya adalah R, ya, ini adalah R, sorry, ini bagian gini aja, ya. Berarti poin X dan Z ini, itu kan kalau misalnya saya tarik ke bawah, inilah dia X-nya kan. Ini X-nya. Kalau saya tarik ke samping, ya, ke sini, inilah dia Z-nya. Oke. Nah, ini adalah sudut saya. Sudut saya, bilanglah alfa. Nah, kalau misalnya kita ingat rumus sinus dan kosinus, ya, sin alfa itu adalah apa? Kalau sin berarti depannya ya. Depannya ini apa? Z kan? Ini kan dia kan? Z. Oh, sorry. Sebentar. Ada sedikit kesalahan. Bentar saya pause dulu ya. Oke, maaf tadi whiteboardnya mati gitu. Ya. Kemana tadi? Oh ya, sin alfa itu berarti kan ini kan Z-nya kan. Inilah Z-nya nih. Nih. Ini Z kan, nilai Z-nya itu di sini. Ini nilai X-nya. Berarti sin alfa itu adalah Z dibagi R kan? Atau kalau yang kita perlu adalah Z-nya, Z itu adalah R sin alfa. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi, rumus cos alfa itu adalah
X per R, ya kan? Samping per garis miring, ya. Sisi miring ya. Berarti, oh sorry. Iya benar-benar. Berarti X itu adalah R cos alpha. Gitu ya. Jadi kita dapat rumusnya itu untuk cari X-nya itu R cos alpha, untuk cari Z-nya itu adalah R sin alpha. Ya. Jadi kita bisa buat di fax kita ya. Tadi kan Z sama X sama Z-nya kita bikin 0 sama 0 kan, ini kan. Sorry, ini posisinya 0 sama 0. Kita nggak mau itu, kita mau ubah dia menjadi R sin alpha dan R cos alpha. Sorry, terbalik. R cos alpha dan R sin alpha. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita masukkanlah rumusnya di sini. Ya, saya bikin dulu variabelnya di luar ya. Float X sama dengan 0,0 F. Boleh pakai F. Float Z sama dengan 0,0. Ya, refleks saya biasanya pakai Z. Karena di fax itu dia cuma mengenal satu tipe floating point aja ya. Floating point 32 bit, 64 bit gak ada. Jadi nggak perlu kita 0,0 F. Dia akan asumsikan itu selalu floating point 32 bit. Lain kalau kita misalnya di Java 0,0 itu dia 64 bit by default. Kecuali kalau kita bikin 0,0 F jadi 32 bit. Ya. Jadi kita bikin di sini apa tadi? X sama dengan radiusnya berapa? Oh iya, lupa juga kita bikin sini ya. Saya bikin misalnya float radius sama dengan CHF radius. Ya. Berarti X sama dengan apa? Radius. Kok radius? Iya benar-benar radius dikali apa tadi cos ya, cos. Ini ada fungsi cos dari si vex. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah argumennya itu in radians. Kalau misalnya kita lingkaran penuh kan dari 0 sampai 360 kan. Kalau dalam radians itu 0 sampai 2V. Ya. Jadi kita harus ubah dari derajat ke radians ya. Bisa kita hitung tapi pakai fungsinya aja. Radians misalnya apa ini? I kali sebenarnya nggak tepat sih I karena itu Hake ya. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara ini kita bikin aja Hake-nya. I kali berapa? Kali 10 lah ya, kali 10 derajat gitu ya. Nanti ini masih agak salah gambarnya, tapi supaya dapat bayangan aja gimana hasilnya ya. Ini saya bikin sin dan ini saya bikin z ya tadi ya. Jadi nilai vektornya yang pertama adalah nilai x-nya. Dan nilai vektor yang kedua adalah nilai vektor yang ketiga adalah nilai z-nya. Save. Oke, ada error. Ya, karena radiusnya belum saya define ya di sini ya. Jadi saya add dulu parameternya. Oke, kita lihat di bawah sini radiusnya masih 0. Saya tambahkan 1 misalnya. Apply, coba lagi. Hop, ada yang salah. Iya benar-benar. Ini buka kurungnya 2, tutupnya 1. Harus ada 1 lagi. Di bawah juga berarti ya. Ya, udah kelihatan lah seperti itu ya. Tapi tentunya dia belum helix full. Kenapa? Karena emang kita kan jalankan sudutnya ini dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan berapa hake-nya. Hake-nya berapa tadi? Di bawah 20 kan. Ya, jadi cuman 20 berapa? 20 kali 10, 200 derajat. Sementara kalau full lingkaran penuh itu 360. Dan ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena I itu adalah stepnya berdasarkan ketinggian, bukan berdasarkan radiusnya. Bukan berdasarkan derajatnya. Jadi kita nggak tepat juga pakai. Nanti kan kita ubah, tapi minimal kita dapat gambaran. Tapi pertama yang perlu saya ubah dulu ini CHF-nya ya.
Untuk radius saya nggak suka batasnya 0 sampai 1. Kita bikin seperti contoh tadi. Radius sama, paling kecil 0, nggak boleh lebih kecil dari 0, nggak boleh minus. Slidernya supaya enak saya bikin aja 10 lah ya, nggak usah besar-besar kali. Ya, bisa saya unlock juga kok. Oke, save. Radiusnya bisa saya perbesar, perkecil, perbesar, perkecil. Oke, nah jadi kita sudah bisa bikin height sama radius, sudah cukup bagus nih. Walaupun sebenarnya penggambarannya masih salah. Ya, kenapa? Karena ini radius sama itunya, banyaknya turnnya ini saling bergantung. Padahal enggak ya, kalau kita lihat di spiral ini ya, height-nya itu sama turns-nya itu berbeda ya. Jadi nggak ada kaitannya height sama turns-nya. Ini saya agak sedikit bingung nih. Oke, mode-nya turns lah ya, nggak apa-apa. Jadi kalau turns-nya kita tambahin, dia poinnya bertambah gitu. Ya, dan height-nya tetap. Ya, kalau kita perhatikan itu height-nya tetap. Nggak berubah. Berarti ketinggian I-nya itu bakal tetap sesuai dengan height-nya. Tapi untuk step-nya itu, turn-nya itu bakal bertambah. Nah, jadi jumlah poinnya itu, coba saya lihat ya, ya, itu akan sangat bergantung dari jumlah turns-nya. Oke, jadi kita bisa bikin di geonya ini satu CHF lagi, ya. Namanya itu adalah turns, ya. Float turns sama dengan CHF. Ini kayaknya integer lah ya. Enggak lah ya, float bisa. Ya. Turns. Oke. Nah, di mana turns ini akan menentukan jumlah I-nya. Berapa poin yang kita buat. So akal ya. Jadi kalau misalnya turns-nya itu ada 2 dan setiap turns itu kita ada 10 poin, berarti kita mutarnya sampai 20 kali. Oke, berarti di sini kita bikinlah variabel baru namanya float num of point. Ya, sebelumnya kita bikin dulu integer point per turn 10 lah ya misalnya 10 gitu. Jangan point per turnnya 10, besar kali 10. Point per turnnya kalau 10 36 derajat berarti kan. Ya, satu putaran ya, satu lingkaran penuh 360. Ya. Kalau misalnya 10 titik per satu lingkaran penuh berarti 36 derajat, terlalu kecil ya. Kita bikin 20 aja gitu. Atau 30 lah ya. 360 bagi 30 itu berarti berapa? 12 derajat. Bagus lah ya. Berarti number point itu adalah turns dikali apa? Point per turn. Ya. Dan number of point itulah yang kita jadikan pembatas dari I-nya. Ya, jadi ada sebanyak number of point kali titik. Oke? Nah, yang jadi masalah lagi adalah selisih per titik. Itu berapa? Antar titiknya itu berapa? Nah, kalau kita udah punya tinggi maksimumnya berapa, berarti jarak ketinggian selisih antar titik itu adalah ketinggian maksimum dibagi number of point kan? Masuk akal kan? Berarti kita bikin float y distance per point itu adalah tinggi maksimumnya dibagi dengan apa? Number of point. Gitu. Dan y distance per pointnya itu adalah yang kita taruh di sini dan dikalikan dengan I. Ya, jadi nanti kalau misalnya I-nya itu sudah mencapai number of point, berarti kan y distance per point itu adalah number of point dikali height per number of point. Berarti height dia, pas kan? Ya, masuk akal ya. Nah, jadi seperti ini kita buat. Kita tambahkan dulu variabel turns-nya ya. Di sini muncul turns-nya itu masih 0. Coba saya bikin, ya ini masih 1 ya. Edit parameter lagi, interface-nya, turn-nya saya lock aja. Di sini saya bikin berapa? 20 lah ya kali ya. Set. Oke, saya set. Nah, nih, udah.
Height-nya kayaknya nggak usah 20 deh. Height-nya kita bikin 10 aja supaya kelihatan. Malah 5 kali ya. Gitu ya. Numbernya saya matikan, ini saya matikan supaya kelihatan dia efeknya. Nah, kurang lebih udah sama lah ya. Kalau saya naikkan height-nya dia semakin tinggi, kalau saya naikkan turn dia itu semakin apa. Coba kita set tadi supaya kelihatan tuh 3 ya. Di sini kita bikin misalnya 3 ya. Di sini number of point-nya ada berapa nih? 89 kan? Kita naikkan turn-nya, poinnya bertambah ya. Sama dengan uh, fungsi helix yang kita lihat tadi di Houdini. Oke? Menarik ya? Oke, sip. Nah, coba kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan lagi ya di spiral object helix ini. Ya, ada perubahan radius ya dari kecil ke besar. Nah, ini saya bisa pakai ini atau saya bisa langsung pakai rem aja. Kayaknya akan lebih menarik kalau kita pakai rem. Rem itu adalah kita buat perubahan radiusnya itu menggunakan sebuah kurva gitu ya. Menggunakan kurva. Jadi kalau misalnya ini saya ubah lah height-nya itu jadi ntar nih saya matikan dulu nih ini saya view yang ini. Jadi kalau misalnya saya bikin height-nya itu 3 lah ya supaya kelihatannya. Turn-nya itu kita bikin 10 lah. Enggak terlalu kecil 20 gitu. Seperti inilah ya. Ini kan dia masih garis lurus ya. Kalau misalnya saya bikin dia kurva apa? Coba ya gimana cara? Ya ini. B-spline misalnya. Sorry, salah. Oh, harus di sini. Sorry. Misalnya saya bikin set interpolationnya B-spline, di sini saya bikin juga B-spline. Oh, enggak ya. Oh, sebentar. Ya, round ini. Sorry. Ini tekan ini ya, tekan settingsnya ini, saya bikin round misalnya. Nah, itu dia jadi menarik dia seperti ini kan dia mengikuti kurvanya ini ya. Kalau saya bikin smooth, nah seperti ini dia. Oke, kayak angin topan gitu ya. Loh kok itu yang bergerak ya. Jadi ini adalah titik maksimumnya yang paling atas dan ini adalah titik minimumnya ya. Kita bisa tambahin poin lagi di tengahnya. Jadi misalnya kita mau batasin seperti ini ya. Gitu. Ya, di sini saya harus bikin B-spline juga. Nah, gitu ya supaya lebih menarik dia. Ya, kita bisa bikin seperti itulah ya fungsi rem itu. Jadi kita bisa bikin kurva dan nilainya dari antara 0 sampai nilai tertentu itu dia akan mengikuti kurvanya itu. Oke. Nah, kita mau coba di sini ya. Gimana caranya sebentar nih saya. Oke. Ya. Oke. Sorry tadi ada sedikit gangguan ya. Mudah-mudahan rekamannya nggak ada masalah ya. Saya nggak tahu kenapa. Oh, oke. Perubahan layar ternyata. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Tadi ada sedikit cut ya. Kalau misalnya kita masuk ini tadi pakai CHF ya, kita bisa bikin float radius ramp-nya itu pakai CHREM ya. CHREM itu ada parameternya 0 apa? Ramp positionnya sebentar. Ntar saya juga lupa. Oke, kita lihat aja F1-nya ya supaya lebih jelas itunya. Oke, jadi ini adalah channelnya. Ini adalah position floatingnya yang sekarang ini ya, yang mau kita evaluate contohnya, yang mau kita evaluasi. Kita nggak pakai yang kedua ini, yang ketiga ini ya, kita pakai ramp position aja. Jadi, ya ini adalah nilai radius yang mau kita masukkan berarti ya. Ini adalah channelnya dan ini adalah nilai radius dan dia akan mereturn sebuah float berdasarkan ramp positionnya nih. Sebentar, saya agak lupa variabel rempos ini cara kerjanya seperti apa. Saya cek dulu coba. Oke, ya. Benar pakai CHREM, tapi saya nggak bisa bikin di sini ternyata ya. Jadi gini masalahnya. CHREM itu dia akan memasukkan nilai ya
relatif dari 0 sampai 1 tergantung dari posisi yang input kita ini. Berapa dia di posisi keberapa dia nilainya. Ya, di antara 0 sampai 1 ini kan dia dari 0 sampai 1 ya. Nah, jadi ini posisinya position 0, ini position 1. Jadi kalau misalnya kita letakkan dia 0,5, 0,5 dia akan letakkan di sini tengah-tengah ini. Masalahnya adalah kita akan run facts-nya ini satu kali untuk detailnya. Jadi kita nggak bisa masukkan nilai apa di sini 0,5, 0,9 karena kan setiap poin kan berbeda kan. Jadi kita nggak bisa masukkan facts-nya itu di sini. Jadi kita hapus CHRM-nya. Nah ini juga saya nggak tahu kelemahannya dari ini. Saya bikin radius balik ya. Tapi ketika saya hapus CHRM-nya, rem ini nggak yang variabel ini nggak berkurang dia. Jadi kita harus pergi lagi ke edit parameter interface. Kita harus delete manual di sini. Ya, klik kanan, kita bisa delete parameter, apply, accept, nanti dia udah hilang. Oke, nah jadi gimana kalau kita mau bikin kayak kurva tadi, kita bikin facts baru lagi di bawah, atribut wrangle. Tapi atribut wrangle yang ini kita akan run over points ya untuk setiap poin yang ada di sini. Ya, jadi kita bisa bikin di sini float CHRM sama dengan kayak tadi ya. Float radius rem sama dengan CHRM. Namanya apa? Radius rem ya. Ingat kita nggak mengenal nggak sensitif nama variabelnya ya. Kemudian namanya itu adalah, nah ini nih variabel apa yang kita masukkan di sini. Dia harus bergerak dari 0 sampai 1 ya, karena kan kita mau melihat posisinya itu misalnya 0,5 lah ya gitu ya. Saya masukkan 0,5. Oke, saya save, saya tekan sini. Nah, dia kalau 0,5 saya tekan di sini. Oh, ini belum muncul dia radius remnya. Saya bikin lah misalnya bikin parameter lah ya. Bikin sebuah atribut lah dia ya. F add radius rem gitu ya. Saya save. Nah, dia muncul 0,5 semua nilainya. Ya. Kenapa? Karena emang selalu posisi itu 0,5. Untuk semua poin saya bikin radius rem untuk 0,5, 0,5. Nah, kalau misalnya kurvanya saya ubah misalnya jadi round seperti ini. Nah, dia berubah kan, nggak 0,5 lagi, 0,160 karena itulah posisinya ada di sini. Ya, di sini kan ini masih 0,160755 di sini posisinya. Gitu. Kayak gitulah cara kerja dari CHRM. Tapi kan saya mau di semua titik itu radiusnya berbeda kan? Kayak yang contoh helix kita tadi, radiusnya di titik indeks yang kecil ya di awal, titik pada indeks yang kecil itu radiusnya kecil, pada indeks yang besar radiusnya besar. Nah, jadi kita bisa menggunakan indeks dari poinnya itu. Nah, gimana caranya? Ya kita itu aja float apa ya? Post index enggak lah ya, post apa ya? Post rem lah ya. Point rem gitu lah ya. Rem index gitu. Itu adalah kalau misalnya indeksnya misalnya ada 100 poin ya. Berarti indeks ke 0 itu nilainya 0, indeks ke 50 nilainya 0,5, indeks ke 100 itu nilainya 1. Ya. Berarti kita bisa bikin ada variabel bawaannya di sini pt6 untuk number of point, untuk poin yang dia sedang dijalankan dibagi add 6pt. Nah, ini berbeda ya. pt6 itu adalah indeks dari poin yang sedang dia jalankan. 6pt itu number of point. Itu adalah jumlah poin yang ada semuanya ini. Ya. Jadi kalau misalnya saya bikin ini jadi atribut juga ya. F add point rem index. Nah, kita bisa lihat nilainya 0 semua ya. Oh iya, karena ini integer bagi integer. Ya, jadi nggak boleh seperti ini. Ya, kita harus kalikan 1,0 kali
T6 supaya berubah jadi float dia, ya. Save, nah baru dia muncul. Nah, indeks ke 0, poinnya 0,0. Gitu jalan sampai ke atas, indeksnya 0,99. Dia nggak akan sampai 100, dia nggak akan sampai 1, kenapa? Karena indeks paling besar itu kan, misalnya ada 100 titik, indeks paling besar itu 99. Jadi dia nggak 1. Gitu. Ya, bisa aja kita set tambah 1, tapi belakangan lah. Gitu, ya. Nah, jadi kita bikin 1,0 kali ini. Nah, inilah yang kita masukkan sebagai parameter di sininya. Ya. Jadi kita bisa bikin di sini langsung aja bisa kita tembak add point rem index. Kalau kita save, kita lihat radius remnya itu berubah kan sesuai dengan point rem indexnya ini. Kecil, makin lama makin besar. Sesuai dengan kurvanya ini. Oke, nah sekarang kita harus mengubah posisi apa? Posisi X sama Z, kan radiusnya itu X sama Z kan? Caranya gimana ya? Kita kalikan aja dengan nilai radius rem ini. Jadi, at p.x sama dengan f at radius rem dikali at p.x. At p.z sama dengan f at radius rem dikali at p.z. Save. Nah, jadi mirip dengan atribut kita tadi gitu. Ya. Karena saya nggak perlu simpan atributnya ini kan makan memori juga ya. Sebenarnya saya kan cuman ingin mengubah X sama Z-nya aja kan. Jadi nggak ada gunanya saya simpan sebagai atribut. Ini saya ubah aja lagi jadi float. Dan index float. Ini kemudian saya balikkan lagi kemari supaya nggak terlalu boros dengan atribut kita ya. Nah, jadi bisa seperti itu dia. Ya, kita perbanyak turn-nya di sini. Oke, ya. Kemudian kita balik lagi kemari. Mungkin ini kita bikin seperti ini. Nah, udah mirip dengan helix kita tadi ya. Ya. Coba kita bikin jadi heel lah ya. Heel. Wah, ini lebih menarik lagi. Heel ya. Jadi kalau misalnya kita ubah radiusnya kita perbesar gitu ya. Terusnya kita perbanyak ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kayak apa ya? Gasing ya. Lucu juga. Coba kita tes ya. Sama nggak dengan fungsi spiral yang udah kita buat tadi ya. Kalau misalnya ini kita ubah jadi heel. Sama ya. Aduh, mana punya kita, mana punya dia. Ini saya matikan dulu. Nih. Nah ini ya. Udah mirip lah dengan fungsi helix yang kita buat tadi. Oke. Cukup menarik ya. Sebentar. Ini saya matikan aja dulu. Kalau kita mau lebih menarik lagi ya, mungkin ini kita nggak berhubungan dengan facts ya, tapi kita bisa gunakan node sweep ya, sweep di ini ya, kita connect kemari. Ini dia parameter sweep ini, dia tujuannya dia bisa mengubah kurva ini menjadi polygon gitu ya. Jadi ini kalau nggak salah apa ya, backbone curve ya, dan ini adalah objeknya yang mau kita copy. Tapi by default dia ada, jadi dia akan mengcopy sebuah bentuk polygon mengikuti kurvanya ini, kurva dari input pertama ini ya. Kalau kita nggak ada objek yang mau di copy, kita bisa set di sini surface shape-nya itu apa, kita bisa bikin round tube. Nah, dia jadi sebuah tube gitu, menarik ya. Supaya keren mungkin kita bisa add cd di sini .r sama dengan kita bisa pakai random ya, diambil dari 0 sampai 1, dan di sini kita bikin apa ya, $f ya. Dan untuk
G sama B-nya juga kita bisa bikin G sama B-nya kita bikin $f kali bilangan random something supaya nggak sama aja dengan G sama B-nya. Kalau sama nanti seed-nya, angkanya sama RGB-nya jadi warna abu-abu kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya ubah ininya, oh kok jadi, iya, ini poin kan ya? Iya bener. Tapi ada yang error nih. Kenapa errornya? Coba. Text this force every frame significant performance issue. Oke, nggak masalah. Dibilangnya kalau untuk setiap poin saya harus ambil frame-nya ada performance issue, nggak masalah. Tapi mungkin yang saya concern itu dia berbeda untuk setiap poin. Saya sudah bikin random dengan menggunakan. Oh iya benar. Ini nggak ada trigger poinnya ya. Jadi kita kalikan dengan add pt6 aja. Tadinya saya mau, sorry. Tadinya saya mau nih warnanya itu berubah-ubah dia dari bawah sampai atas dia selalu berubah, ya. Tapi kan ini kan untuk setiap poin dia bakal memanggil random dengan seed yang sama kan? Berarti nilainya akan selalu sama. Jadi kalau saya mau beda untuk setiap titik, ya saya kalikan dengan bilangan random lain. Apa bilangan lain yang berubah-ubah di setiap titik? Apa itu? Ya pt6 ini kan selalu berubah di setiap titik kan? Berarti saya bikin add pt6. Ya, sama juga di sini kali 12 kali add pt6. Oke, tekan save. Nah, jadi lucu ya. Ya nggak lucu-lucu amat sih, tapi lucu lah, lumayan lucu lah. Gitu. Ya, dan dia akan berubah untuk setiap poin. Kalau mau yang lebih bagus lagi, kita mau dia berubah setiap primitif. Kita nggak mau setiap poin, ya. Jadi caranya gimana? Kita bikin atribut wrangle lagi. Tapi atribut wrangle ini dia akan berjalan untuk setiap primitif, ya. Dan untuk setiap primitif ini kita akan ambil sebuah bilangan random baru. Save. Sebentar, oh dia satu primitif berarti ya. Sebentar, dia ada marah nih, kenapa? Text snippet, oh oke lah, performance issue, nggak masalah. Harusnya untuk setiap primitif berubah ya. Di sini harusnya berubah, enggak ya, tetap deh. Satu warna untuk setiap itu. Cuman kalau saya ubah frame-nya emang dia pasti berubah. Enggak juga ya, enggak berubah ya. Apa yang error? I see. Dia cuma satu primitif. Karena memang kita add di sini ke satu primitif dia ya. Ke satu primitif di sini. Jadi kalau kita mau di sini taruh di sini setelah sweep ini. Gitu. Up. Nah, baru dia berubah di setiap primitif. Lucu juga jadinya. Gitu. Ya. Mungkin supaya lebih jelas height-nya saya tinggiin aja deh. Gitu, supaya lebih jelas dia. Karena warnanya beda-beda jadi agak aneh. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya gimana caranya saya mengubah di setiap ini ya. Bisa sebenarnya, tapi kita perlu mengubah colornya itu per normal. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak guna. Kenapa tadi kalau yang di sini dia kayak belang-belang gitu colornya? Karena colornya kan per point kan. Kalau dia per point colornya, sorry. Ini tadi saya pindahin ke point aja deh. Lebih menarik yang di sini kayaknya, lebih colorful. Ini saya hapus aja. Karena dia diinterpolasi ya dari satu titik-titik yang lain. Kalau misalnya ini saya hilangkan smooth shaded aja ya. Kalau ini kan smooth wire shaded ya, jadi masih kelihatan garis-garisnya. Kalau smooth shaded dia seperti ini. Bagus juga sih, tapi ya nggak bagus-bagus amat lah. Gitu. Oke, saya rasa sekian dulu ya untuk tutorial kali ini ya. Memang nggak
banyak yang bisa kita lakukan lagi ya, yang berhubungan dengan helix ini ya, karena emang fungsi helixnya cukup simple, cukup sederhana, tapi minimal kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah primitif ya. Kalau kemarin itu kita hanya berurusan dengan memanipulasi atribut primitifnya, sekarang kita sudah bisa melakukan membuat primitif mulai dari nol, full dengan facts. Gitu. Oke, sekian dulu untuk tutorial kedua ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.